Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berbicara tentang ketofastosis. Sahabat, begini, saya mau bilang bahwa ketofastosis itu adalah kekayaan. Betul-betul KF itu adalah kekayaan. Kenapa saya bilang kekayaan? Karena banyak sekali manfaatnya, utamanya kalau saya sebut, pertama berat badan. Nah, berat badan itu eh, misalnya terjadi obesitas atau misalnya badan kita kelebihan berat badan, kita kerjakan dengan KF, maka eh, eh, dengan KF berat badan kita akan susut menjadi berat ideal. Mungkin aja bisa 5 kilo atau 10 kilo atau 15 kilo, 20 kilo dan lain sebagainya. Nah, ini membuktikan bahwa KF itu memberi kita kemudahan, memberi kemurahan untuk menurunkan berat badan dengan biaya yang betul-betul sangat murah dibanding dengan pola-pola diet yang lain, ya. Kedua, gula darah. Gula darah itu biasanya orang yang punya konsumsi banyak karbohidrat. Nah, gula darah bakal naik, ya. Bahkan normal pun mungkin agak tinggi, ya. Misalnya begini, gula darah kita sebelum ikut KF atau masih masih karbohidrat, masih konsumsi karbohidrat, biasanya gula darahnya tinggi, ya, tinggi atau sedang lah katakan. Nah, kalau yang kena diabetes, dia bisa sampai 500, 400, kemudian bisa 300, kemudian dikontrol pun harus ke dokter dan dikasih obat untuk turunkan gula. Nah, kemudian andaikan tidak berobat mungkin aja 200 atau 150, ya. Tidak pernah turun sampai batas yang ideal. Nah, setelah ikut KF biasanya setelah ikut KF itu gula darah kita akan turun dari 300, dari 200 menjadi, ya, menjadi hanya 80 mili aja. Kenapa? Karena kita sudah tidak mengkonsumsi lagi gula, tidak lagi tepung, tidak lagi nasi, tidak lagi buah-buah yang mengandung banyak karbohidrat. Akhirnya gula darah kita bisa turun. Nah, kemudian dibantu lagi dengan puasa, dibantu lagi dengan teh hijau, dibantu lagi dengan relaksasi yang baik, ditambah lagi gerakan dan olahraga. Nah, semua mendukung terjadinya gula darah yang ideal. Yang ideal mungkin aja, bukan mungkin, bahkan di ketofastosis itu gula darah dipatok jangan sampai lebih 80. Nah, kalau orang KF biasanya gula darahnya bisa 75, bisa 70, bisa 65, mungkin 80, tapi batasannya tidak lebih daripada 80. Nah, andaikan toh naik misalnya menjadi ya utamanya yang punya 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 riwayat sakit mungkin aja 85 90. Tapi itu pun sudah sangat rendah sekali dibanding eh, yang tidak KF, karena darahnya bisa 120, 130 dan sebagainya. Apa yang terjadi pada saat gula darah agak tinggi itu, kerja organ tubuh kita, utamanya hormon insulin itu akan selalu bekerja. Kenapa? Ya untuk menyeimbangkan tubuh kita. Nah, tapi dengan gula darah yang rendah, betul-betul organ tubuh kita banyak istirahat. Banyak istirahat sehingga tubuh kita selalu diperbaiki dengan gula darah yang rendah. Oke, ya. Kemudian satu lagi apa ya? Sebentar, ya. Nah, ada lagi tekanan darah, ya Allah.
sorry ya, kembali lagi tadi ke gula darah. Gula darah itu kalau dibawa ke dokter, biayanya cukup, ya cukup banyak lah. Eee apa namanya, membutuhkan biaya untuk menurunkan gula darah. Nah, kalau di KF hampir minim sekali biayanya untuk terjadi gula darah yang ideal ya. Oke, satu lagi. Nah, ini lagi tekanan darah. Nah, ini tekanan darah utamanya orang yang punya sakit, punya kebiasaan apa ya? Biasanya begini. Oh, apa namanya? Tekanan darah itu memang betul-betul menjadi lawan, menjadi musuh, menjadi trauma. Kenapa? Gula darah kan tinggi. Yang ideal itu 120/80. Tapi kalau sudah naik di atas itu menandakan ada sakitnya. Metabolismenya terganggu. Nah, kalau terganggu, berarti harus menurunkan, menstabilkan tekanan darah itu dengan tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh. Pokoknya banyak makanan yang dihalau supaya tekanan darah turun. Nah, kalau KF beda. Untuk menstabilkan tekanan darah menjadi 120/80 atau menjadi tekanan darah menjadi normal, tidak perlu menghalau makanan-makanan yang ya makanan-makanan enak, bahkan makanan-makanan yang kolesterolnya tinggi pun tidak perlu dihalau. Yang penting satu aja, halau karbohidrat. Jangan ada gula, jangan ada tepung, jangan ada eh, gula, jangan ada buah karbohidrat. Nah, itu. Jadi tidak perlu biaya banyak untuk menurunkan kadar tekanan darah itu turun. Nah, itu ya itu adalah perbaikannya. Oke, saya kira apa ada lagi eh, TG, trigliserida. Trigliserida itu adalah lemak yang banyak menumpuk di dalam tubuh kita. Ada di ya yang jelas obesitas lah. Nah, itu caranya menurunkan menurunkan trigliserida ini atau kolesterol ini gampang aja. Udah halau karbohidrat, yang lain, makanan yang lain silahkan makan. Bahkan hewani, siput dan sebagainya boleh kita makan. Tapi dengan demikian, dengan hanya menghalau karbohidrat, insya Allah darah kita akan turun. Oke ya. Kemudian, oke, paling tidak 4. Kemudian gula darah 3 bulan, gula darah puasa atau atau kadar gula per bulan juga akan turun. Nah, ini yang kita lakukan tanpa dibantu obat ya, tanpa diobat, cuma hanya merubah pola hidup dengan cara menghalau karbohidrat, kemudian memaksimalkan lemak untuk terjadi metabolisme yang ideal, yang sehat ya. Oke, saya kira mungkin uh, jelas dan ada saatnya nanti kita perbaiki supaya lebih efektif memahaminya. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.